Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana syahral qur'an faqala syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi an-nuril mudhhibi lin-nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah lupa, tak pernah henti, selalu mencurahkan, melimpahkan, menaungi seluruh hidup kita dengan aneka nikmat dan karunia-Nya, hingga tak sesaat pun dan tak sedetik pun dari hidup kita yang hampa dan kosong dari limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya lah setiap saat pula kita selalu dalam keadaan bersyukur memujinya, minimal dengan mengucap Alhamdulillah. Demikian pula salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali MC-nya tadi salah sebut. Ramadan ini saya beberapa kali mendapat dihadiahi doktor. Sebelum Ramadan ada pengurus masjid kirimkan saya jadwal. Saya bilang tolong hapus doktornya, saya belum doktor. Iya, kemudian masuk Ramadan jadwal tidak berubah. Saya ingatkan lagi tolong dihapus. Tapi pengurusnya bilang ini sudah menjadi doa Ustaz. Iya. Tadi malam juga begitu. Saya sebetulnya menjadi malu. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan nuzulul Quran di tanah air kita sering kita peringati pada malam 17 Ramadan. Kalau kita baca surah Al-Qadar, di situ disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan Nabi mengajarkan kepada kita yang selama ini kita jadikan sebagai tuntunan dalam mencari malam Lailatul Qadar adalah kita cari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Berarti di atas 20, 21, 23 dan seterusnya sampai 29. Malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Lalu kenapa kita memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan? Berarti ada yang tidak sinkron. Jawabannya adalah ternyata Al-Quran itu turun melalui dua proses. Yang pertama turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itulah yang diabadikan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz sekaligus 30 juz. Satu kali turun pada malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu pada malam 27 Ramadan. Inilah yang diperingati kalau di Mesir secara kenegaraan diperingati. Ada presiden, jadi di sana tidak bid'ah memperingatinya. Ada presiden, ada Al-Azhar, dan diberikan hadiah kepada para penghafal Al-Quran
dan para penghafal dari berbagai macam kalangan. Ada penghafal dari kepolisian, ada dari tentaranya, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dari berbagai kalangan yang menghafal Al-Quran, kemudian diberi penghormatan, penghargaan dari presiden. Itu terjadi pada 27 Ramadan, dan di sana nama peringatannya malam peringatan Lailatul Qadar, bukan nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Itu 27 Ramadan. Ternyata itu adalah malam turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit. Kemudian dari langit turun ke bumi, dibawa oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, selama masa kenabian. Dan itu diawali pada malam 17 Ramadan yang terjadi di Gua Hira. Berarti 17 Ramadan itu adalah malam pertama kali Al-Quran turun dari langit ke bumi. Malam pertama turun, awal pertama turun, kemudian dilanjutkan selama kurang lebih 23 tahun oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita peringati di tanah air kita pada malam 17 Ramadan. Kalau begitu tidak ada pertentangan antara peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan dengan malam Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran. Masing-masing ada penjelasannya sesuai dengan maknanya. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu untuk menjadi tuntunan, menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalam ayat tadi disebutkan secara jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran di dalamnya untuk menjadi huda, petunjuk bagi semua manusia. Petunjuk bagi semua manusia. Walaupun dalam realitasnya tidak semua manusia menjadikannya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Yang biasanya menjadikan pedoman petunjuk adalah orang-orang bertakwa. Ini barangkali yang relevan dengan ayat Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Karena di ayat yang lain disebut hudal lil muttaqin, di ayat yang berbeda disebut hudal linnas. Berarti Quran sejatinya menjadi pedoman hidup bagi semua manusia. Andai semua mau menjadikannya sebagai pedoman. Tetapi kenyataannya yang menjadikan pedoman hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bahkan siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran dan apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, pasti akan mendapatkan kemuliaan. Malam turunnya Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar. Qadar artinya kemuliaan. Berarti malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena disitulah diturunkan, pada saat itulah diturunkan Al-Quran. Dia menjadi malam yang mulia karena malam turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan mulia karena di bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Jadilah Ramadan bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, penghulunya semua bulan, bulan yang terbaik, karena pada bulan Ramadan lah turun Al-Quran. Malaikat yang membawa wahyu Al-Quran kepada baginda Rasul, yaitu malaikat Jibril, menjadi malaikat yang paling mulia karena dialah yang membawa wahyu Al-Quran. Nabi yang menerimanya menjadi nabi yang paling mulia di antara para nabi karena beliaulah yang menerima Al-Quran. Umatnya yang menjadikan pedoman hidup Al-Quran, maka umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, ditegaskan di dalam Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menjadi orang-orang yang terbaik.
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena Al-Qur'an dipelajari menjadi orang yang terbaik. Karena Al-Qur'an yang diajarkan menjadi orang yang terbaik, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kertas yang bertuliskan ayat suci Al-Qur'an, kertas itu menjadi mulia. Kita biasa lihat orang selesai baca Quran atau sebelum baca Quran dia cium dulu Quran. Apa yang dicium? Kertas. Kenapa kertas itu dicium? Pernahkah kita lihat orang baca Quran, selesai baca Quran baru dicium Qurannya? Tidak ada. Atau buku yang lain atau bacaan yang lain. Hanya kertas yang bertulis Al-Quran orang mau cium. Kenapa? Karena kertas itu menjadi mulia, karena bertuliskan ayat suci Al-Quran. Itu sebabnya ulama mengajarkan kepada kita, kalau ada, ini namanya mushaf, orang Arab menyebutnya mushaf, kita bilang Al-Quran mushaf. Mushaf Al-Quran ini jika bertuliskan ayat suci Al-Quran tanpa terjemahan, maka cara meletakkannya harus yang paling di atas. Ini misalnya Riyadhus Shalihin, kitab hadis, maka harus dibawanya. Kemudian ini Al-Quran yang ada terjemahannya, berarti di atasnya. Kalau ada kitab suci Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, itu lebih di atas lagi, tidak boleh dibalik. Karena yang tidak ada terjemahannya asli, dan tidak boleh ditaruh kunci misalnya di atas, yang tidak boleh. Itu tidak menghargai kemuliaan Al-Quran. Seperti itu ulama mengajarkan kita bagaimana menghormati, memuliakan wadah yang ditempati untuk menampung, mewadahi ayat-ayat, tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia menjadi mulia. Makanya hati orang-orang yang berisi Al-Quran, memorinya yang berisi Al-Quran, insya Allah terjaga. Dr. Zaid Al-Akbar itu saya pernah dengar mengatakan bahwa obat pikun yang paling ampuh itu adalah membaca Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran. Karena apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi mulia. Jika kita ingin menjadi mulia, jadilah orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah dengan membacanya, atau mempelajarinya, mengkajinya, dan seterusnya, apalagi mengamalkan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Insya Allah hidup kita mulia, karena hidup yang berpedomankan kitab suci yang mulia, ayat-ayat suci yang mulia. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Al-Quran turun pertama kali, Allah telah menitipkan pesan kepada kita semua melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertama yang Allah titipkan kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada kita umatnya adalah perintah membaca. Iqra. Membaca secara makna bahasa, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan, memiliki beragam makna. Selain bermakna membaca, Iqra juga bermakna menghimpun, bermakna menelaah, bermakna meneliti, bermakna mendalami, bermakna mengenali ciri dari sesuatu, dan sebagainya. Maka perintah membaca di sini, perintah Iqra, tidak semata-mata perintah membaca, tetapi sekaligus juga bermakna menghimpun, meneliti, mendalami, menelaah, dan seterusnya. Berarti banyak makna yang dikandung oleh perintah Iqra yang pertama kali. Yang pasti adalah perintah Iqra ini adalah perintah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita umatnya, agar kita menjadi umat yang kelak membangun peradaban yang hebat dalam kehidupan ini. Allah sudah persiapkan kita umat Islam.
Perintah pertamanya bukan perintah sholat, bukan perintah ibadah, tetapi perintah untuk membaca, perintah untuk menelaah, perintah untuk meneliti, perintah untuk mendalami, perintah untuk mengenali spesifikasi ciri-ciri dari apapun yang ada di sekitar kita. Dan perintah Iqra tidak disebutkan apa objek yang harus dibaca, tidak disebutkan. Berarti maknanya adalah meliputi objek apa saja yang bisa dijangkau oleh makna Iqra tadi. Objek apa saja yang bisa dibaca, bisa diteliti, bisa didalami, bisa ditelaah dan sebagainya. Maka itu semua masuk dalam cakupan perintah Iqra. Kalau kita melakukan Iqra sesuai dengan perintah Al-Quran, maka jangan lupa Iqra itu disertai dengan Bismi Rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah, telaahlah, telitilah, dalamilah, karena Tuhanmu, karena nama Tuhanmu, karena Allah, demi Allah, atas nama Allah. Jika itu dilakukan atas nama Allah, maka insya Allah dalam prosesnya kita akan mampu untuk mengendalikan diri dari penyimpangan. Kenapa? Karena Iqra-nya kita lakukan Bismi Rabbik, dengan nama Tuhan. Tidak ada atas nama Tuhan lalu ada penyimpangan, tidak akan ada penyelewengan. Dan jika dilakukan dengan Bismi Rabbik, B-nya berarti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca, kita menelaah, kita belajar, kita meneliti dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu dilakukan, kita akan merasa mendapatkan suntikan kekuatan dan dukungan dari yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa kuat dan merasa optimis bahwa yang mendukung kita, memberi kita kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah minta Bismi Rabbik, dengan nama Tuhan. Itu sebabnya kita selalu diajarkan untuk membaca bismillah dalam segala aktivitas, memulai segala aktivitas kebaikan. Karena dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, kita memohon pertolongan Allah agar apa yang kita laksanakan itu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapat dukungan dan kekuatan dari Allah, kita akan optimis. Sehingga tidak mudah patah, tidak mudah rapuh dalam perjuangannya menelaah, meneliti dan belajar. Tidak akan putus di tengah jalan. Dan kalaupun dia sukses, tidak akan ada yang sombong. Maka kalau ada orang yang berilmu yang sombong, berarti Iqra-nya tidak pakai Bismi Rabbik. Iqra saja tanpa Bismi Rabbik. Kalau Iqra-nya Bismi Rabbik, tidak akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang congkak dan sombong. Karena dia tahu bahwa ilmu yang dia peroleh adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ia berusaha, tetapi ia lakukan atas nama Allah. Dan yang namanya ilmu, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ilmu itu adalah pemberian. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu, berarti ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya datang menjemput saja. Belajar tak itu adalah penelitian kita, adalah usaha kita untuk menjemput pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas untuk disombongkan. Kalau Iqra-nya Bismi Rabbik, insya Allah hasilnya tidak akan menyebabkan pemiliknya kalau sukses dia tidak akan sombong. Dan kalau Bismi Rabbik, insya Allah hasilnya akan baik. Kenapa? Karena Allah memiliki nama-nama yang maha baik, sehingga nama-nama Allah yang maha baik ini akan membekas pada apa yang kita lakukan dengan membacakan bismillah. Kalau Iqra tak, penelaahan tak, penelitian kita
dengan bismi rabbik, maka insya Allah hasilnya akan baik, akan indah, ya, akan sempurna, karena Allah maha sempurna. Yang menjadikannya sempurna, yang menjadikannya baik, yang menjadikannya indah adalah yang maha baik, yang maha indah, yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita mendasari Iqra kita, terutama anak-anak kita yang belajar harus benar-benar memahami ini, supaya ia mendapatkan suntikan kekuatan, rasa optimisme dalam berjuang belajar, dan ketika ia sukses, ia tidak akan menjadi orang yang sombong, dan insya Allah hasilnya pun tidak akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Seandainya ikra'nya tanpa bismi rabbik, belajar matematikanya tidak bismi rabbik, maka ya 5 tambah 5 ditulis 10, tapi yang ada di atas meja cuma 8. Duanya kemana? Kayaknya masuk di kantongnya yang nulis, karena tidak bismi rabbik. Tidak menghadirkan Allah di situ, tidak menghadirkan Tuhannya, seolah-olah Tuhan tidak melihatnya. Ditulis 10, tapi yang ada hanya 8. Apalagi kalau 6J yang ada, atau 5 mami, 50% masuk ditilep, disebabkan karena tidak bismi rabbik. Tapi kalau belajarnya dari awal bismi rabbik, ikra'nya bismi rabbik, insya Allah endingnya akan baik. Sejak awal Allah sudah ingatkan melalui wahyu pertama, Iqra bismi rabbik. Kemudian Iqra ini diulangi lagi kedua kalinya, Iqra wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akram. Sekali lagi, Iqra-nya tanpa objek, tidak disebutkan apa yang mau dibaca. Yang pasti ada kitab suci, ada ayat-ayat Allah. Ulama memberi nama bahwa ada ayat-ayat Allah yang tertulis, ada ayat-ayat Allah yang terhampar, yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita, sehingga itu disebut sebagai Alkitabul Mastur, kitab yang tertulis, yaitu ayat suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu yang perlu kita ikra. Kemudian ada Alkitabul Manzur, kitab yang hanya bisa dilihat, yang terlihat tetapi tidak tertulis, yaitu alam raya ini, semesta ini, masyarakat yang ada di lingkungan kita, semua itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi ada ayat Allah yang tertulis berupa firman Allah yang tertulis, yang bisa kita baca. Ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak tertulis. Itulah yang mesti kita baca, kitab Mastur dan kitab Manzur, ayat-ayat Allah yang tertulis dan ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta ini. Dalam riwayat dijelaskan, suatu hari sahabat Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW, setelah azan subuh, biasanya Rasul sudah ada di masjid, tetapi kali itu Rasul tidak ada, belum hadir, sehingga Bilal mencari di mana gerangan baginda Rasul SAW. Akhirnya beliau mendapati baginda Rasul sedang menangis. Maka Bilal heran bertanya, wahai Rasul, mengapa engkau menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu, kalaupun ada dosa? Rasul mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Semalam turun wahyu kepadaku. Maka Nabi membacakan akhir surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nabi mengatakan, rugilah wahai Bilal orang yang membaca ayat ini tetapi tidak menghayati maknanya. Apa makna ayat ini? Ini mengisahkan tentang ulul albab,
orang-orang yang diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi akal pikiran oleh Allah, ulul albab itu ciri mereka adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka selalu ingat Allah, zikir kepada Allah dalam semua posisinya, baik berdiri, duduk, berbaring. Mereka selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka bertafakkur, memikirkan, ya, merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Artinya mereka memikirkan, merenungkan, menelaah, meneliti tentang alam semesta ini. Itulah ulul albab. Dan endingnya apa? Mereka akan mengatakan setelah mereka zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini, mereka akan mengakui, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau menciptakan semua ini. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka lindungi kami, pelihara kami, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Nabi mengatakan, rugilah orang yang membaca ayat ini tetapi tidak menghayati maknanya. Inilah yang dipesankan dalam Iqra untuk kita baca. Kita harus membaca alam semesta ini, selain membaca ayat-ayat suci yang tertulis di dalam kitab suci. Berarti ada dua PR tak? Bagaimana menelaah kitab suci ini, mempelajarinya dan menjadikannya pedoman hidup, dan bagaimana kita memahami realitas yang ada dalam kehidupan ini. Alam semesta termasuk realitas sosialnya, harus mampu kita baca. Iya. Masalah pertama, membaca dan menelaah, meneliti kitab suci Al-Quran. Sudah terjadi perbedaan, tafsir bermacam-macam. Perbedaan itu biasa. Sejak masa sahabat sudah berbeda dalam menafsirkannya. Iya. Dan itu tidak masalah. Yang masalah ketika berbeda lalu kita saling menyalahkan, apalagi saling mengkafirkan, saling menuduh sesat, itu yang jadi masalah. Dan bahayanya ketika kita menuduh sampai menuduh kafir orang lain, kalau tuduhan itu tidak pas kena kepada orangnya, maka itu kembali kepada penuduhnya. Itu sebabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat tidak tertarik untuk menyesatkan orang dan mengkafir-kafirkan orang. Karena kalau ternyata tuduhan kita tidak benar, kembali ke kita itu tuduhan tak. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat tidak berselera untuk menyalahkan orang, menyesatkan orang. Mereka lebih sibuk untuk memperbaiki dirinya tanpa kesombongan intelektual, merasa benar sendiri lalu menyalahkan orang. Ketika berbeda dengan santun, saling menghargai. Ya, karena perbedaan itu sudah menjadi sunnatullah. Alam ini Allah ciptakan berbeda-beda. Ya. Semua perbedaan Allah ciptakan. Yang penting bagaimana kita mengelola perbedaan itu, tidak menyebabkan pertikaian, tidak menyebabkan sengketa, tidak menyebabkan masalah dalam kehidupan kita. Kalau begitu, yang penting adalah bagaimana kita bisa berbeda dan mampu menjaga kebersamaan dalam keragaman dalam perbedaan itu. Nah, karena untuk memahami kitab suci bisa saja berbeda. Maka pesan Allah lewat kitab suci, kalau kita ingin mengetahuinya, karena umat ini berbeda-beda tingkatannya. Ada yang bisa memahami langsung kitab suci Al-Quran, ada yang tidak. Ada yang bisa membaca tapi tidak mengerti maknanya. Ada yang tidak bisa membaca apalagi mengerti maknanya. Kalau begitu pesan Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu zikr. Ahli az-zikr itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah peringatan. Tanya ahlinya Al-Quran. Siapa ahlinya Al-Quran? Ya ulama.
Kalau begitu, kalau kita tidak bisa langsung mempelajari Al-Quran, tanya ulama. Bagaimana dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Tinggalkan pendapat-pendapat ulama, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali lagi kepada Quran dan Sunnah. Pulang di rumah buka Quran, baca kalau dimengerti. Bagaimana caranya kembali? Itu jargon betul, tetapi ditujukan kepada para cendekiawan muslim, para intelektual muslim. Kalau bahasa agamanya adalah ditujukan kepada para mujtahid. Iya. Mujtahid itu adalah level tertinggi dari umat ini, yang kualifikasinya tinggi sekali. Kita ini di bawah sekali untuk bisa mencapai level mujtahid. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli Al-Quran, ahli tentang sunnah. Itulah mujtahid. Dan masih banyak persyaratan yang dipersyaratkan oleh ulama untuk mencapai level mujtahid. Dan mujtahid itulah yang diseru untuk kembali kepada Al-Quran. Kenapa muncul jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena sejak masa imam-imam mazhab yang 4 itu, di abad kedua dan ketiga Hijriyah, karena disitulah puncak keemasan ulama memahami Islam, memahami Al-Quran dan hadis. Karena mereka lah tolok-toloknya, jago-jagonya. Itu sebabnya mereka sampai sekarang masih banyak followernya. Kalau kita sekarang yang banyak followersnya, ya kalau mati tidak ada. Tapi imam yang 4 ini sudah sekitar 1200 tahun lebih meninggal, tetapi lihat pengikutnya di seluruh dunia banyak. Ada yang satu negara pengikutnya. Kita di Indonesia misalnya, hampir seluruh Indonesia Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Kalau ada yang tidak Syafi'i, ya segelintir lah, walaupun suaranya tinggi, ya artinya nadanya tinggi, kedengaran kayak banyak, tapi di masyarakat kita temukan orang-orang yang menganut mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sudah wafat lebih dari 1200 tahun yang lalu. Karena kehebatan mereka, sehingga followersnya yang melestarikan pendapat-pendapat mereka, dikaji, ditelaah, dikembangkan, diberi penjelasan, sehingga itulah yang dikonsumsi, yang ditelaah oleh generasi berikutnya. Lalu generasi berikutnya terlena, tinggal menelaah ini saja. Padahal mereka punya kompetensi yang tinggi, membatasi diri tinggal menelaah hasil-hasil pemahaman para ulama. Padahal mereka adalah kaum intelektual yang punya kompetensi, mampu berijtihad, mampu merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada mereka lah ditujukan ini jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan diceramahkan di mimbar-mimbar. Kalau disuruh angkat tangan jemaah yang ada dalam satu masjid, siapa yang bisa kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Syukur-syukur kalau ada sepotong. Satu tidak cukup. Saya secara pribadi tidak berani bilang bisa kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Satu contoh, ada sebuah hadis yang maknanya begini: jangan engkau siram tanaman saudaramu. Maknanya kira-kira seperti itu. Jika seorang yang misalnya mau pulang kampung, titip pesan kepada tetangganya, saya mau lebaran di kampung, kayaknya 1 minggu atau 2 minggu di kampung, tolong kita siram-siram ini bunga, nanti mati atau layu. Ternyata setelah kembali dari kampung 2 minggu kemudian mati semua bunganya. Ternyata tetangganya yang dititipi pesan ini, dia baca hadis ini, bunyi yang maknanya jangan siram tanaman tetangga, tanaman saudaramu. Ini dilarang sama hadis, maka dia tidak jadi siram, padahal sudah dititipi pesan sama tetangganya. Akhirnya mati. Para ulama menceritakan bahwa dulu ketika kita baca hadis ini, kita tidak paham maknanya.
Nanti para ulama lah yang, para guru, para syuyukh yang menjelaskan. Maknanya adalah ini bahasa kiasan. Iya. Kalau ada perempuan yang hamil, meninggal suaminya, iya, kemudian kita nikahi, kan ada tanamannya saudara tak di situ. Isinya, hamilnya itu kan dibahasakan oleh Nabi adalah tanamannya saudaramu, jangan kau siram. Artinya jangan campuri, jangan melakukan hubungan intim. Karena itu menyiram tanamannya saudara tak, artinya jangan nikahi itu kalau masih hamil. Karena masa iddahnya perempuan yang hamil itu adalah wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna, sampai mereka melahirkan itu. Maka Nabi melarang dengan bahasa kiasan, jangan sirami. Kalau kita hanya modal membaca terjemahannya atau tahu bahasa Arabnya tapi tidak mengerti apa maksudnya, bahaya. Ini contoh, ya. Maka yang bisa memahami itu adalah ulama. Kalau kita bilang enggak usah pakai pendapat ulama, kita akan tersesat semua memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak semua bisa kita mengerti. Ada ilmunya. Ada teman yang tinggal di satu komplek, di situ komplek itu kaum intelektual. Mereka mengatakan, tidak perlu itu sekolah pesantren, kita juga bisa paham agama dengan mempelajari beberapa waktu, kita sudah mengerti. Meremehkan. Mereka tidak tahu seberapa dalam itu dipelajari itu di pesantren, ilmu-ilmu. Ini anak-anak ini belajar bertahun-tahun, siang dan malam belajar, tapi belum juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan, karena begitu banyak dan begitu dalam, dan masih perlu pengembangan di waktu-waktu yang akan datang yang membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kita menyederhanakan bahwa pesantren kilat atau pengajian beberapa bulan saja sudah bisa menjadi ulama. Tidak bisa. Kalau kaya bisa kaya mendadak, tapi kalau ulama tidak ada ceritanya ulama mendadak. Tidak ada. Itu butuh waktu yang lama. Imam Syafi'i sudah mengajarkan kepada kita, harus dulu zaman, waktunya panjang. Suhbatu ustaz, harus bersahabat bersama dengan guru, pembimbing. Bukan membaca dari bacaan kemudian jadi ustaz, jadi ulama, tidak. Ilmu itu di dalam Islam diterima dari para ulama, bukan diambil dari buku. Tidak. Jadi tradisi keilmuan dalam Islam sejak masa Nabi sampai sekarang, tradisinya itu adalah ilmu itu diwariskan dari ulama kepada muridnya, dan begitu seterusnya. Tidak diambil dari buku. Yang pertama, kalau salah paham bisa didiskusikan, bisa ditegur, dikoreksi oleh gurunya kalau salah paham. Yang kedua, barakahnya. Kalau dari buku tidak ada barakah. Imam Abu Hasan Asyazili, pendiri tarikat Asyaziliyah yang sangat terkenal, gurunya adalah Abdus Salam Ibnu Mashish. Beliau datang kepada Abdus Salam Ibnu Mashish dan berguru kepada beliau hanya 4 hari, tapi ilmunya masuk semua. Dengan apa? Dengan keberkahan. Sama, mungkin untuk memahaminya agak sulit, tapi sekarang justru mudah kita memahami. Kita kan bisa mengcopy data dalam waktu sebentar saja. Kalau kita tulis lama sekali. Tetapi data yang kalau ditulis mungkin berbulan-bulan bisa dicopy dalam hitungan detik atau menit saja. Sama seperti itu. Ilmu yang bisa dipelajari bertahun-tahun hanya bisa ditransfer dalam waktu beberapa hari saja, beberapa saat saja. Apa itu jalannya? Keberkahan. Keberkahan. Makanya ketika kita belajar kepada guru, buka hati tak. Kalau hati tak terbuka, maka kondisi spiritualnya guru, kesolehannya guru itu bisa tertransfer kepada murid. Kalau itu terbuka.
ilmunya juga seperti itu. Siapa yang transferkan? Allah yang transferkan, bukan kita. Kita hanya menerima saja. Dan itu banyak terjadi di kalangan para ulama. Itulah perlunya belajar langsung dari guru. Jadi bisa transfer langsung ilmu dan plus keberkahannya. Ya. Jadi untuk memahami Al-Quran kita Iqra. Untuk Al-Quran memang ada banyak masalah. Maka kita harus kembali kepada ahlinya. Sebagaimana petunjuk Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Belum lagi kita membaca alam semesta ini sebagai kitab yang terhampar, yang tidak tertulis. Orang-orang barat yang membaca alam semesta ini, mereka lah yang menguasai dunia. Kita mengekor. Dulu umat Islam yang membaca, lahirlah para ilmuwan, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi dan sebagainya. Mereka yang mengamalkan perintah Al-Quran Iqra 2 kali, yaitu membaca kitab suci dan membaca kitab yang terhampar di alam semesta ini, sehingga mereka menguasai dunia selama 7 abad. Umat Islam berjaya. Orang biasa bilang, Anda usah sebut-sebut itu masa lalu. Ini untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita kembali kepada Iqra, kita amalkan Iqra, maka kita bisa berjaya seperti dulu. Sekarang kita tinggalkan Iqra, jadilah kita seperti sekarang, umat yang mengekor. Maka tidak cukup kita hanya mendalami kitab suci saja, tetapi tidak paham dengan realitas kehidupan. Karena realitas kehidupan, alam semesta dan realitas sosialnya adalah tempat kita hidup, tempat kita membumikan isi dari kitab suci ini, dan itu yang mendukung kemajuan kehidupan kita. Kita bisa membangun peradaban yang besar, bisa membangun gedung yang tinggi, itu pakai ilmu. Dan sebagainya. Kita bisa menggali kekayaan alam yang tersimpan dalam perut bumi paling dalam, itu ada ilmunya. Kenapa kekayaan alam kita hanya sedikit yang kita dapat, banyak yang diambil sama tukang galinya, yang pengelolanya? Ya karena kita ilmu tidak ada, karena kita tidak membaca perintah Al-Quran untuk membaca Alkitab Al-Manzur, ayat-ayat Allah yang terhampar di muka bumi ini. Maka sama wajibnya kita mempelajari Al-Quran, kitab suci yang tertulis ayat-ayatnya, dengan mempelajari alam semesta ini. Sehingga ulama mengatakan semua itu ilmu agama, semua itu Islami. IPA itu Islami, IPS itu Islami. Karena itu menjadi penopang untuk menjadikan umat ini bisa maju. Dan pesan serta titipan Al-Quran untuk membacanya. Itu tadi, inna fi khalqis samawati wal ard. Yang Rasul katakan, rugilah orang yang membacanya tetapi tidak menghayatinya. Ketika umat tidak menghayatinya, jadilah umat seperti sekarang ini. Terakhir barangkali, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Artinya apa? Kalau kita membaca Iqra, Iqra dan Iqra terus menerus, Allah maha pemurah, ilmu itu akan Allah limpahkan. Maka tidak perlu kita mengatakan, oh saya lambat paham, saya susah mengerti. Tugas kita adalah Iqra, Iqra dan Iqra. Yakinlah bahwa wa rabbukal akram, Tuhanmu maha pemurah, Allah akan murahkan ilmunya. Saya sering menceritakan kepada anak-anak kisah nyata. Teman sekelas saya, dia ranking paling terakhir, diremehkan sama teman-teman sekelas. Tapi ternyata ketika saya menghadiri promosi doktornya, disertasinya itu sekitar 500-an halaman, yang tertebal ketiga waktu itu di universitas tempat beliau promosi. Ketika beliau promosi, saya yang dumba-dumba, karena yang melekat di memori saya adalah dia yang dulu, yang di kelas, yang ranking terakhir. Saya khawatir nanti tidak bisa menjawab ini pertanyaannya penguji, tapi beliau tampil dengan penuh percaya diri dan bisa menjawab semua. Dan sekarang alhamdulillah beliau menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri
dan menjadi punya posisi lah di sana. Padahal ketika kuliah saja pernah DO karena tidak bisa mengikuti perkuliahan. Tapi beliau selalu belajar terus. Sampai akhirnya betul-betul Allah bukakan. Semua bisa didapatkan. Ini kenyataan. Bahwa Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu benar-benar maha pemurah. Allah akan murahkan, Allah akan curahkan itu. Hasil dari belajar tak. Hasil dari penelaahan kita. Yang paling terakhir, surat Al-Alaq diawali dengan perintah Iqra 2 kali, kemudian ditutup di ayat paling terakhir adalah wasjud waqtarib. Apa pesannya? Kalau kita Iqra dengan benar, Iqra bismi rabbik, maka endingnya adalah kita akan wasjud, kita akan sujud, kita akan tunduk kepada yang maha kuasa. Maka tidak benar jika ada orang yang sudah Iqra jadi profesor kemudian ateis. Ada beberapa waktu yang lalu seorang profesor dunia, ahli fisika kalau tidak salah, meninggal dalam keadaan ateis. Seharusnya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa tidak ada yang bisa menghijab Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bisa terhijab. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mengenal Allah. Justru Allah ciptakan semesta ini, semua yang fisik yang kelihatan, untuk Allah kenalkan dirinya supaya kita mengenalnya. Kaifa yahjubuhu syai'un wa huwa zahiru fi kulli syai'in wa huwa zahiru li kulli syai'in wa huwa zahiru min kulli syai'in. Allah lah yang tampak, yang paling jelas dari segala sesuatu. Apa yang kita lihat itu adalah manifestasi dari kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apapun yang kita lihat, kita saksikan, kita rasakan menjadikan kita mengenal Allah. Bukan justru ketika kita nikmat, kita senang, kita lupa Allah. Harusnya semakin nikmat, semakin kenal Allah. Karena Allah perkenalkan dirinya lewat nikmat-nikmatnya itu. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari menegur kita, mengingatkan kita, malam yukbil 'alallahi bimulatafati ihsanihi kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Barang siapa yang tidak mau datang mendekat kepada Allah dengan karunia-karunia Allah yang maha lembut, maka dia akan dipaksa datang dengan dibelenggu oleh rantai ujian. Allah akan mengujinya dengan kesulitan. Karena biasanya kalau kita susah, kita ingat Allah. Kalau senang, lupa. Jadi kalau saat kita diberi kesenangan oleh Allah, tidak mau datang mendekat kepada Allah, tidak mau insaf, tidak mau rukuk dan sujud, tidak mau syukur, maka Allah akan paksa kita datang dalam keadaan susah. Dikasih susah sama Allah. Karena kalau dikasih susah, biasanya ingat Allah. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan karunia itu. Jadi apapun hasil dari Iqra kita, harus ujungnya itu adalah wasjud, akan membawa kita untuk sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, waqtarib, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu apapun itu, sejatinya ilmu itu membawa pemiliknya mengenal sang pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sujud kepada pemberi ilmu, pemilik ilmu, dan dia akan dekat dan selalu berusaha untuk waqtarib, mendekat kepada pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menjadikan kita sujud, tunduk, patuh, taat kepada Allah dengan ilmu yang kita punya, berarti bermasalah ilmu tak. Berarti Iqra-nya salah. Iqra-nya bermasalah. Seharusnya ujungnya adalah menjadikan kita sujud dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira beberapa atau sekelumit pesan dari ayat yang pertama turun di malam nuzulul Quran. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mari kita
akhiri kita tutup dengan sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan keberkahan Al-Qur'an. Allah memuliakan kita semua dengan kemuliaan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.